Dalam kehidupan, hampir semua orang pernah merasakan momen di mana mereka membenci diri sendiri. Hal itu bisa terjadi karena suatu tindakan yang pernah dilakukan, aspek fisik tertentu yang tidak kita sukai, atau keyakinan bahwa kita tidak cukup baik. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri biasanya muncul dari perasaan bahwa ada sesuatu yang salah atau kurang dalam diri kita, atau bahwa kita tidak cukup sempurna. Kekurangan ini bisa membuat kita merasa tidak nyaman, dan sebenarnya hal itu tidak selalu buruk. Kadang, ketidakpuasan menjadi sinyal untuk perubahan positif. Namun, ketika rasa tidak puas berkembang menjadi kebencian, dan kebencian ini berlarut-larut hingga mendalam, ia berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, kebencian terhadap diri sendiri. Lalu, apakah kebencian ini bisa membangun atau justru menyesatkan kita? Dan yang lebih penting, apakah kebencian terhadap diri sendiri hanyalah sebuah ilusi? Kebencian terhadap diri sendiri bisa merayap masuk ke dalam hidup kita melalui momen-momen kecil seperti mengkritik diri sendiri saat kita merasa gagal atau tidak cukup baik. Jika dibiarkan, pikiran-pikiran ini dapat tumbuh menjadi rasa benci yang mendalam, mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan peran kita dalam dunia ini. Kebencian terhadap diri sendiri membawa risiko besar, tetapi di saat yang sama, seringkali tidak berdasar. Bahkan, bisa jadi ini merupakan bentuk narsisme tersembunyi ketika kita terlalu fokus pada kekurangan diri hingga menjadi obsesi pada ego kita. Kenapa kita sampai membenci diri sendiri? Apakah ada manfaat dari kebencian ini? Dan bagaimana cara kita keluar dari situasi seperti ini? Membicarakan kebencian terhadap diri sendiri seringkali mirip dengan kesalahpahaman bahwa kemarahan adalah cara efektif untuk menyelesaikan masalah. Memang, kadang kebencian terhadap diri sendiri bisa memacu kita untuk melampaui batasan-batasan yang sebelumnya tidak kita berani hadapi. Namun, apakah hasil yang kita dapatkan sepadan dengan rasa sakit dan risiko yang harus kita tanggung? Kebencian terhadap diri sendiri mungkin memberikan dorongan motivasi sesaat, tetapi dampak jangka panjangnya jauh lebih berat dibandingkan dengan manfaat jangka pendeknya. Jika tidak diatasi, kebencian ini bisa memberikan dampak serius, baik secara fisik maupun mental. Menciptakan lingkaran negatif yang terus berputar, di mana pikiran buruk tentang diri kita terasa tidak berharga. Kebencian terhadap diri juga sering berhubungan dengan perilaku merusak diri sendiri, yang pada awalnya terlihat seperti hal positif. Misalnya, seseorang yang terlalu terobsesi dengan hidup sehat mungkin sebenarnya menyembunyikan gangguan makan yang berakar dari rasa benci terhadap tubuhnya. Atau seseorang yang terlihat ambisius dan pekerja keras, tetapi didorong oleh perasaan tidak pernah cukup baik, bisa saja terjebak dalam kelelahan dan keputusasaan. Kebencian terhadap diri, jika dibiarkan berlarut-larut, adalah kekuatan destruktif yang membuat hidup seseorang menjadi menderita. Ini bisa membawa seseorang ke kecanduan, isolasi sosial, bahkan pemikiran bahwa dunia akan lebih baik tanpa keberadaan mereka. Dari mana datangnya kebencian terhadap diri ini? Penyebabnya sangat kompleks. Ada banyak alasan mengapa kita bisa sampai membenci diri sendiri. Salah satunya mungkin karena pengalaman dibully, yang membuat kita merasa bahwa kita rendah dan ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Atau mungkin karena kita tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial tentang kesuksesan, sehingga kita merasa gagal. Bisa juga karena keyakinan bahwa manusia secara umum adalah makhluk yang buruk, dan karenanya keberadaan kita tidak berarti apa-apa. Dari pengamatan dan pengalaman pribadi, saya melihat bahwa kebencian terhadap diri sendiri adalah masalah yang sangat personal. Ini adalah kebencian yang diarahkan pada diri sendiri, seringkali karena kita merasa tidak cukup baik atau tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Saya ingin berbagi sebuah cerita pribadi. Setelah bertahun-tahun sukses, jumlah penonton di kanal saya turun drastis. Meskipun saya mencoba tetap positif, ada momen-momen gelap yang sulit dihindari dalam penurunan itu. Saat-saat seperti ini membuat saya merasa malu. Apakah saya seorang pecundang? Apa yang orang lain pikirkan tentang kegagalan ini? Saya marah pada diri sendiri karena kesalahan-kesalahan yang saya buat. Saya menyalahkan diri sendiri karena tidak bekerja cukup keras, meskipun kenyataannya saya sudah kelelahan. Saya mulai meragukan kemampuan saya dan merasa tidak cukup baik. Dan hal ini secara perlahan merusak rasa percaya diri saya.
Saya mengerti mengapa orang bisa membenci diri mereka sendiri karena kegagalan. Dan saya percaya bahwa kebencian terhadap diri akibat kegagalan adalah salah satu bentuk kebencian diri yang paling umum dalam masyarakat saat ini. Perasaan malu, bersalah, dan menyalahkan diri sendiri atas kekurangan ada sesuatu yang orangmi. Kebencian terhadap diri, meskipun tampak sebagai bentuk kontrol, sebenarnya adalah jebakan yang membuat kita terjebak dalam siklus negatif. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari ini? Pertama, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan, dan kekurangan ini bukanlah alasan untuk membenci diri sendiri. Justru, ini adalah peluang untuk tumbuh. Mengatasi kebencian terhadap diri sendiri bukan berarti mengabaikan kesalahan kita, tetapi melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, tanpa menenggelamkan diri dalam rasa tidak berharga. Ketakutan akan penilaian negatif karena kurangnya status sosial seringkali menjadi momok yang menghantui kita. Tidak mengejutkan jika kebencian terhadap diri sendiri muncul setelah mengalami kegagalan, terutama di era modern dengan tekanan kesuksesan yang semakin kuat. Filosof Byung-Chul Han dalam bukunya The Burnout Society, Masyarakat yang Kehabisan Daya, mengungkapkan fenomena ini dengan sangat jelas. Menurut Han, kita telah bergerak dari masyarakat disiplin ke masyarakat pencapaian. Jika masyarakat disiplin dikendalikan oleh kata tidak, dan orang yang melanggar norma dianggap sebagai kriminal atau gila, maka di masyarakat pencapaian saat ini, kita lebih sering berhadapan dengan kata ya, dan konsep kemampuan tak terbatas. Ada pemisahan yang tegas antara mereka yang dianggap pemenang dan mereka yang kalah. Tidak heran jika banyak orang merasa diri mereka sebagai pecundang. Mereka merasa gagal karena tidak mampu mencapai standar kesuksesan yang dipaksakan oleh lingkungan sosial, seperti menjadi pengusaha sukses atau meraih kekayaan besar. Label sebagai pecundang seringkali bukan hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga dari masyarakat yang menilai mereka. Tekanan dari ekspektasi sosial ini seringkali mengarah pada kebencian terhadap diri sendiri. Rasa tidak cukup baik bisa datang dari aspek-aspek bawaan diri yang sulit atau bahkan tidak mungkin kita ubah, seperti penampilan fisik. Salah satu konsep yang relevan dalam hal ini adalah lookism, diskriminasi berdasarkan penampilan fisik. Lookism merujuk pada perlakuan yang lebih baik terhadap orang yang dianggap lebih sesuai dengan standar kecantikan sosial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang dianggap lebih menarik secara fisik cenderung diperlakukan dengan lebih baik dalam berbagai situasi. Seberapa besar dampak lookism terhadap kehidupan seseorang adalah topik yang bisa diperdebatkan, dan ada banyak informasi keliru seputar ini. Namun, yang pasti adalah bahwa rasa ketidakpuasan terhadap penampilan diri bisa menjadi sumber kebencian terhadap diri sendiri. Ini terlihat jelas dalam komunitas incels, involuntary celibates, di mana banyak anggotanya menyerah pada ide hubungan intim, dan bahkan menyebut laki-laki yang dianggap kurang menarik sebagai bukan manusia. Apakah masyarakat bertanggung jawab atas emosi-emosi ini atau tidak, adalah pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Selain itu, kebencian terhadap diri juga bisa timbul dari penyesalan atas tindakan masa lalu. Ada saat-saat ketika kita merasa malu karena telah mempermalukan diri sendiri, atau mungkin karena telah memperlakukan orang lain, termasuk orang yang kita cintai, dengan buruk. Mungkin kita merasa bersalah karena bertindak pengecut, melarikan diri saat seharusnya berhadapan langsung dengan masalah, dan kenangan akan hal ini terus menghantui kita. Pengalaman semacam ini menjadi beban yang kita pikul, mengunci diri kita dalam lingkaran rasa bersalah dan malu. Beberapa orang bahkan menolak kebahagiaan bagi diri mereka sendiri karena kesalahan-kesalahan di masa lalu, seolah-olah menghukum diri sendiri adalah bentuk penebusan yang mulia. Namun, apakah ini benar-benar cara yang membangun untuk menghadapi masa lalu? Kebencian terhadap diri sendiri juga bisa berasal dari cara kita diperlakukan di masa lalu. Ada yang menyalahkan diri sendiri karena pernah menjadi korban bullying. Seringkali, kita menginternalisasi ejekan atau penghinaan dari para pelaku bully dan mulai percaya bahwa kita memang kurang berharga. Bahkan, perlakuan buruk dari orang tua bisa membuat kita merasa bertanggung jawab, seolah-olah ada sesuatu dalam diri kita yang salah, hingga kita percaya bahwa kita memang layak diperlakukan dengan buruk.
Pemikiran seperti ini bisa menciptakan perasaan bahwa diri kita memang tidak layak mendapatkan kasih sayang atau perhatian. Akibatnya, kita menerima anggapan bahwa kita lebih rendah dari orang lain dan tidak pantas mendapatkan cinta atau penghormatan. Seringkali, kebencian terhadap diri sendiri tercermin dalam cara kita memperlakukan diri dan menampilkan diri di depan orang lain. Yang menarik adalah, kebencian terhadap diri sebenarnya mengandung elemen narsisme tersembunyi, obsesi yang berlebihan pada diri sendiri, meskipun terhadap aspek-aspek yang tidak kita sukai. Kebencian terhadap diri, jika direnungkan lebih dalam, adalah bentuk kesombongan yang aneh. Kita begitu fokus pada diri kita sendiri, terutama pada kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kita anggap sebagai masalah besar. Ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi mental dalam kebencian ini, mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar begitu penting sehingga layak mendapat perhatian sebanyak ini hanya untuk fokus pada kekurangan diri sendiri? Ketika kita membenci diri sendiri, kita jatuh ke dalam paradoks yang menarik. Kita membenci diri, tetapi pada saat yang sama, kita begitu terobsesi dengan diri kita sendiri. Kita terjebak dalam lingkaran perasaan yang berputar-putar antara kebencian dan obsesi yang melelahkan. Ini adalah jebakan emosional yang sulit dilepaskan. Saat kita terperangkap dalam pikiran-pikiran ini, kita seringkali lupa untuk melihat dunia luar dan orang lain yang juga mengalami perjuangan mereka sendiri. Kisah kebencian terhadap diri sendiri bisa begitu mendalam. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa ada jalan keluar dari perasaan ini, melalui penerimaan diri, refleksi, dan fokus pada hal-hal positif yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Kembali ke saat saya berusia 18 tahun, seorang mahasiswa tahun pertama harus memberikan presentasi di depan ratusan orang. Saat itu, saya sangat gugup sampai pikiran saya menjadi kosong, dan saya merasa benar-benar mempermalukan diri sendiri. Para penonton menanggapi dengan desahan kasihan, dan momen itu sangat memalukan bagi saya. Kenangan ini menghantui saya selama bertahun-tahun. Bahkan hingga sekarang, saat saya mengingatnya, saya masih merasa tidak nyaman. Tapi, saya yakin tidak ada seorang pun di ruangan itu yang masih mengingat presentasi singkat saya. Jika ada yang mengingat, mereka mungkin juga tidak membenci saya. Karena rasa gugup saat berbicara di depan umum bukan alasan untuk membenci seseorang. Dan 5 menit kebodohan itu tidak begitu penting bagi dunia. Mungkin bagi saya, itu adalah momen besar, tetapi dalam skala dunia yang lebih luas, hal itu sangat sepele. Lalu, mengapa saya harus menyiksa diri karena pengalaman tersebut selama bertahun-tahun? Mengapa begitu banyak orang yang membenci diri mereka sendiri, terjebak dalam penyesalan atas hal-hal yang telah mereka lakukan, kata-kata yang mereka ucapkan, atau pencapaian yang tidak berhasil mereka raih? Ada satu latihan dari filsafat Stoik yang bernama The View from Above, atau melihat dari atas, yang pernah saya bahas dalam sebuah video. Latihan ini mengajarkan kita untuk melihat kehidupan kita dari perspektif semesta. Ketika kita mengingatkan diri kita tentang betapa kecilnya diri kita di antara miliaran galaksi, kita mulai menyadari bahwa hal-hal yang membuat kita membenci diri sendiri sebenarnya tidak signifikan. Tetapi, ketika kita kembali ke perspektif sehari-hari, dengan pengalaman manusiawi dan hubungan sosial, sangat mudah untuk terseret dalam lingkaran kebencian diri. Kita mungkin masih melihat diri di cermin dan fokus pada kegagalan atau kekurangan kita. Meskipun beberapa kekurangan mungkin benar adanya, apakah itu cukup alasan untuk membenci diri sendiri? Lebih jauh lagi, apakah kita melebih-lebihkan kekurangan ini hingga tak beralasan? Apa yang kita lekatkan pada kekurangan ini benar-benar berfungsi bagi diri kita? Sebagai contoh, jika kita gagal dalam bisnis atau tidak lulus ujian, apakah itu benar-benar membuat kita menjadi orang yang gagal sepanjang hidup? Jika kita tidak memenuhi standar kecantikan yang dipaksakan oleh masyarakat, apakah itu berarti kita tidak akan pernah menemukan cinta? Apakah kita layak disebut sebagai bukan manusia, seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang, seolah-olah berakhirnya garis keturunan kita akan membawa manfaat bagi dunia? Pikiran-pikiran yang menyimpang ini seringkali menjadi akar dari kebencian terhadap diri sendiri. Mereka yang terperosok dalam kebencian diri cenderung memilih informasi yang mendukung kebencian tersebut.
Mereka menemukan komunitas yang serupa, tempat mereka memperkuat dan membesar-besarkan informasi terpilih yang akhirnya memperdalam rasa benci diri mereka. Salah satu contoh nyata adalah kelompok incel, pria yang secara tidak sukarela hidup tanpa pasangan. Meski beberapa poin mereka tentang preferensi fisik dalam hubungan ada benarnya, namun cara mereka melihat realitas menjadi bias ketika mereka melebih-lebihkan fakta yang mendukung pandangan mereka dan menolak informasi yang bertentangan. Misalnya, ketika seorang wanita memilih pria yang tampan dibandingkan yang kurang menarik, itu dianggap sebagai bukti bahwa segalanya sudah berakhir bagi mereka yang dianggap kurang. Namun, ketika ditunjukkan pasangan pria biasa dengan wanita yang menarik, mereka segera mengabaikannya dengan asumsi bahwa pria tersebut pasti kaya atau itu hanya pengecualian. Jadi, apakah alasan yang kita gunakan untuk membenci diri sendiri benar-benar masuk akal? Bukankah kita seringkali membangun kebencian ini berdasarkan informasi yang salah? Apakah kita terus mempertahankan kebencian diri hanya karena pandangan yang salah tentang kenyataan? Contohnya, jika kita gagal dalam ujian mengemudi, apakah itu berarti kita gagal sebagai manusia, tidak memiliki kemampuan apapun, apalagi mengemudi dengan aman di jalan? Atau mungkin itu hanya berarti kita belum memiliki cukup keterampilan untuk mengendalikan kendaraan dengan aman? Atau jika kita tidak memenuhi standar kecantikan masyarakat, apakah itu berarti kita bukan manusia? Atau mungkinkah kita hanya kekurangan satu aspek yang dianggap penting oleh masyarakat? Pernah melihat kemampuan kita di bidang red peluang kita menunjukkan kebagusan. Misalkan, kita memiliki pandangan yang objektif dan rasional tentang kekuatan dan kelemahan kita. Apakah kita masih perlu membenci diri sendiri? Misalkan kita memiliki kekurangan, karena setiap orang memilikinya. Misalkan masa lalu kita tidak sempurna, dan kita tidak seberuntung orang lain dalam loteri genetik yang menentukan penampilan. Lalu apa selanjutnya? Apa pilihan yang kita miliki selain berbaring di sofa dan membenci diri sendiri? Iman terbes terhadap diri sudah menguasai. Informasi ada hariman. Ada kalidsi. Pada kenyataannya, ada banyak hal yang bisa kita ubah tentang kondisi kita. Kebencian terhadap diri tidak harus menjadi akhir dari cerita kita. Kita bisa belajar menerima kekurangan dan menemukan cara untuk tumbuh darinya. Kebencian terhadap diri tidak pernah menjadi solusi yang membangun. Ini hanyalah perangkap yang semakin membuat kita terjebak dalam penderitaan. Sebenarnya, dengan melihat kekurangan kita dari perspektif yang lebih luas dan dengan rasa welas asih terhadap diri sendiri, kita bisa mulai melepaskan kebencian itu dan melangkah menuju perbaikan diri. Kita memang bisa mengubah penampilan sampai batas tertentu, mencapai prestasi, atau bahkan pindah ke tempat baru. Kita bisa bertindak sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita bisa berolahraga, makan makanan yang sehat, menjadi lebih murah hati dan lebih ramah. Namun ada banyak hal yang tidak dapat kita ubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kondisi eksternal seringkali di luar kendali kita. Kita tidak bisa sepenuhnya mengubah wajah atau penampilan kita. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, atau mengubah apa yang orang lain katakan dan lakukan terhadap kita di masa lalu. Jadi, bagaimana kita menghadapi kebencian terhadap diri sendiri yang muncul dari hal-hal tersebut? Dari sudut pandang filsafat Stoik, masalah bukan terletak pada situasi kita, tetapi pada kebencian diri itu sendiri. Kebencian terhadap diri adalah reaksi kita terhadap keadaan yang muncul dari pikiran-pikiran kita tentang apa yang sedang terjadi. Ketika kita keluar dan bertemu dengan banyak orang, kita akan mendapati bahwa banyak dari mereka menjalani hidup dalam kondisi jauh lebih sulit daripada kita. Namun mereka tidak menunjukkan kebencian terhadap diri sendiri. Pelajaran yang saya ambil dari banyak perjalanan saya adalah bahwa segala sesuatu itu relatif. Ada banyak cara untuk memahami dan merasakan kehidupan. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang, menurut standar kesuksesan Barat, bisa dianggap gagal total. Namun, mereka adalah orang-orang paling bahagia yang pernah saya temui. Jika kamu merasa dirimu adalah kasta rendah dan tidak pantas hidup, pergilah ke tempat-tempat umum, keluar dan jelajahi dunia. Kamu akan melihat bahwa banyak orang yang tidak sempurna secara fisik,
bahkan jauh dari definisi cantik atau tampan menurut standar masyarakat, yang tetap hidup dengan pasangan dan memiliki hubungan yang sehat. Beberapa dari mereka bahkan tampak sangat bahagia. Jadi, apakah kebencian terhadap diri ini benar-benar tentang keadaan hidup, atau hanya reaksi berlebihan terhadap apa yang kita anggap sebagai ketidaksempurnaan? Mengapa kita terus terjebak dalam pikiran dan perasaan negatif tentang diri kita sendiri? Apakah ada cara lain untuk menjalani hidup yang lebih membangun? Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa orang yang belum terdidik cenderung menyalahkan dunia atas masalah-masalah mereka. Orang yang mulai belajar menyalahkan diri sendiri, tetapi orang yang benar-benar terdidik tidak akan menyalahkan dunia ataupun dirinya sendiri. Menyalahkan diri sendiri tidaklah produktif, bahkan seringkali tidak masuk akal. Itu bukanlah keadaan mental yang dapat membantu kita tumbuh. Apa yang sebenarnya kita coba capai dengan terus-menerus menghukum diri sendiri karena kekurangan atau ketidaksempurnaan yang kita miliki? Dalam pandangan Stoik, masalahnya bukan pada peristiwa yang terjadi, tetapi pada kebiasaan menyalahkan. Saya ingin memperluas pandangan ini ke dalam konteks kebencian terhadap diri sendiri. Ketika kebencian terhadap diri meracuni kita, harapan sebenarnya tidak terletak pada keadaan eksternal, melainkan keadaan tersebut. Kamu bisa saja membenci dunia, membenci diri sendiri, tetapi apa manfaatnya untukmu? Kebencian ini tidak akan membawa perbaikan, hanya penderitaan tambahan. Penting untuk menyadari bahwa ada batas antara kritik membangun dan kritik yang hanya menjatuhkan kita lebih dalam ke jurang rasa tidak berharga. Menghabiskan waktu terus-menerus merendahkan diri sendiri tidak hanya membuat kita merasa buruk, tetapi juga menghalangi kita untuk melihat potensi kita yang sebenarnya. Ketika kita berhenti menyalahkan diri dan mulai menerima bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita bisa mulai fokus pada apa yang bisa kita ubah, pikiran kita, tindakan kita di masa kini, dan cara kita merespons keadaan. Inilah kunci utama yang ditawarkan oleh filsafat Stoik. Dengan menerima keterbatasan, kita sebenarnya memberi diri kita kebebasan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bisa kita kendalikan. Kebencian terhadap diri bukanlah jalan menuju pertumbuhan. Kebencian hanya akan memperkuat keyakinan kita bahwa kita tidak berharga, dan itu adalah pandangan yang sangat salah. Sebaliknya, dengan bersikap lebih bijaksana dan menerima diri sendiri apa adanya, kita bisa melihat potensi besar yang ada dalam diri kita. Dengan melepaskan kebencian dan mulai fokus pada pengembangan diri, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, melanjutkan kebiasaan buruk menyalahkan diri sendiri, atau mulai melangkah maju dan melihat diri kita dengan lebih positif. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Silakan tinggalkan komentar dan mari kita berbagi pemikiran serta menyebarkan energi positif kepada sesama.